Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sinta Khairia. I am from English Department 6th semester of Pekalongan University, and I'm with my partner. She's Sherry Latul Awalia. We would like to present our paper with the title Kajian Kritis Budaya Jelang Perang Culture Festival sebagai perwujudan Kota Pekalongan yang berbudaya. So, to make it easy, we would like to present use bahasa. Jadi untuk memudahkan, kami akan mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia di acara Konferensi Ilmiah Pendidikan 2022. So, let's start. Sebuah daerah tentunya memiliki budaya yang menjadi ciri khas dan dikenal sebagai identitasnya. Budaya tersebut lahir dari corak hidup masyarakatnya yang kemudian berkembang dan menjadi kearifan lokal setempat. Artinya, pada suatu budaya yang tercipta mengandung nilai-nilai filosofi berkaitan dengan sosial masyarakat yang mencirikan daerah tersebut. Pekalongan adalah kota dengan segudang budaya dan tradisi. Meskipun termasuk kota kecil di Pulau Jawa, perkembangan budaya di Pekalongan begitu pesat. Keragaman budaya yang ada dikarenakan struktur masyarakat Pekalongan yang juga beragam, terdiri dari masyarakat Jawa asli, Arab, dan Cina. Memiliki banyak ulama terkenal membuat mereka turut memperhatikan perkembangan budaya di Pekalongan. Begitu juga dengan peran seniman di sana yang berkoordinasi dengan pemerintah Kota Pekalongan untuk memajukan potensi budaya sebagai daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kota Pekalongan. Artinya, ragam budaya telah disadari sebagai bentuk kekayaan dan aset. Jika terus dikembangkan akan membawa banyak manfaat baik secara finansial maupun bagi eksistensi budaya itu sendiri. Masing-masing wilayah di Kota Pekalongan membawa budayanya sendiri. Mereka saling menonjolkan budaya dan keunikan asalnya. Dalam keseharian, hal tersebut berjalan sangat dinamis. Antar masyarakat di Kota Pekalongan saling menghormati budaya dan mendukung budaya satu sama lain. Bentuk dukungan itu yang paling penting, sehingga Pekalongan menjadi kota yang ramah terhadap budaya. Seperti halnya Jelamprang Culture Festival di Kelurahan Kerapyak, Pekalongan Utara, yang berhasil memadukan budaya yang memiliki dan sukses mendapat dukungan semua lapisan masyarakat mulai dari rakyat biasa, pejabat, pengusaha, dan pemuka agama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat kajian berjudul Jelamprang Culture Festival sebagai perwujudan Kota Pekalongan yang berbudaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam budaya pada Jelamprang Culture Festival di Kelurahan Kerapyak yang secara umum akan menggambarkan Pekalongan sebagai kota berbudaya. Terlebih, wilayah Kerapyak memang dikenal sebagai jantung budaya di Pekalongan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial secara ilmiah. Peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Penelitian kualitatif kaitannya dengan pendekatan deskriptif yang menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan, sehingga data yang diperoleh bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini adalah penelitian budaya dengan metode etnografi. Menurut Barker, metode etnografi berpusat pada kemajemukan nilai budaya, makna, dan dunia kehidupan. Dengan kata lain, penelitian etnografi berusaha menggambarkan sebuah bangsa namun bukan bangsa secara umum. Objek penelitian adalah Festival Budaya Jelamprang. Lokasi objek berada di Kelurahan Kerapyak, Pekalongan Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen terkait dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan buku. Kemudian data dikuatkan dengan wawancara kepada narasumber tertentu sebagai warga asli di Jalan Jelamprang, Kelurahan Kerapyak. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jelamprang Culture Festival adalah salah satu tradisi untuk memperingati Syawalan pada hari ke-7 Idul Fitri yang diadakan oleh masyarakat Kelurahan Kerapyak, Pekalongan Utara. CCF telah berlangsung sejak tahun 2011 yang mana memadukan budaya khas pesisir,
karena Krapyak sebagai gerbang masuk wilayah pesisir di Pekalongan Utara dengan budaya bercorak Islami. Sama seperti festival lainnya, Jelamprang Cultural Festival menampilkan sebuah arak-arakan atau pameran budaya, serta memperkenalkan makanan khas dari wilayah Krapyak. Berikut ini adalah bentuk budaya dan tradisi yang ditampilkan pada serangkaian Jelamprang Cultural Festival. Yang pertama ada kirab batik Jelamprang. Motif yang paling terkenal di antara batik yang ada di kota Pekalongan adalah motif batik Jelamprang. Ini berdasarkan pendapat Falah tahun 2018. Ciri khasnya batik Jelamprang warnanya cerah dengan motif titik-titik atau nitik dengan bentuk geometris berupa lingkaran atau segitiga. Motifnya mendapat pengaruh dari Gujarat, India yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Pekalongan menggunakan motif tenun dan terciptalah batik Jelamprang. Pada Jelamprang Culture Festival, masyarakat Kelurahan Krapyak melakukan kirab budaya dengan memakai kostum batik. Ibu-ibu menggunakan kebaya batik dan mengangkat canting raksasa yang menyimbolkan tugu canting raksasa berada di wilayah Krapyak. Kemudian ada juga para remaja dan anak-anak berjalan di barisan depan menggunakan batik dan bapak-bapak di barisan belakang. Menurut keterangan narasumber kami, yaitu J 21 tahun, mengatakan Jelamprang Culture Festival isinya kirab budaya batik. Semua masyarakat memakai batik. Sayangnya sudah 3 tahun lebih sejak pandemi, acara itu tidak diselenggarakan lagi. Di situ semua orang membaur, mereka melakukan kirab keliling menggunakan batik. Jelasnya. Nah, batik-batik yang telah ditampilkan tadi dapat dipinang oleh masyarakat. Artinya, selain menonjolkan unsur budaya, Jelamprang Cultural Festival juga untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Di sini akan memperbaiki perekonomian UMKM yang mana mereka belum mempunyai tempat tersendiri untuk memasarkan batiknya. Kemudian kesenian kedua yang ditampilkan di Jelamprang Cultural Festival yaitu kesenian musik rampak. Musik rampak adalah salah satu musik yang ada di kota Pekalongan yang terdiri dari rebana, perkusi, drum, dan piano. Nah, Krapyak sendiri memang terkenal memiliki beberapa grup musik rampak yang biasa tampil di acara pernikahan, festival, atau lomba daerah. Penabuhnya adalah pemuda dari Kelurahan Krapyak yang memodifikasi beberapa alat musik dari barang-barang bekas. Kemudian lagu yang dibawakan itu bercorak Islami seperti Sholawat Nabi, Lir-ilir, dan Padang Bulan. Penunjukan musik rampak membawa pesan-pesan religi untuk mengingatkan kita agar selalu beribadah kepada Tuhan dan menjalankan perintah agama. Maka musik rampak tidak hanya sebagai hiburan bagi warga Krapyak dan sekitarnya, tetapi juga wujud kearifan lokal yang syarat muatan pesan dan ajakan untuk berbuat kebaikan. Nah, tradisi yang ketiga dari Jelamprang Culture Festival yaitu pembuatan dan pemotongan kue lopis raksasa. Lopis adalah makanan khas dari wilayah Krapyak, terbuat dari beras ketan yang kemudian dimakan dengan irisan atau parutan kelapa dan siraman kuah dari gula merah atau biasa disebut dengan kinco oleh masyarakat Pekalongan. Tepat di hari ke-7 lopis raksasa ini dipotong karena ketika hari-hari sebelumnya itu sudah dibuat. Lopis raksasa mempunyai tinggi 2 meter dengan diameter 1,5 dan beratnya bisa mencapai 1 kilo. Menurut keterangan dari narasumber kami, untuk lopis raksasa memang masih ada. Hanya kirabnya saja yang ditiadakan. Nah, hari keempat Idul Fitri itu warga mulai memasak lopis. Kemudian hari keenamnya lopis dipertontonkan dan besoknya dilanjutkan dengan pemotongan lopis oleh wali kota. Nah, lopis ini menyimbolkan bahwa kelengketan dari persaudaraan masyarakat Krapyak ini harapannya tidak akan luntur. Setelah ditata dan didoakan oleh Habib Lutfi, lopis raksasa kemudian dipotong oleh wali kota dan dibagikan kepada pengunjung. Bagi pengunjung yang tidak dapat, mereka bisa membeli di loket-loket dari penjual di sepanjang jalan wilayah Krapyak dengan harga Rp8.000. Lopis menjadi makanan yang digemari oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan suatu budaya yang tercipta telah mengandung nilai-nilai filosofi yang berkaitan dengan sosial masyarakat untuk mencirikan daerah tersebut. Budaya yang ada di kota Pekalongan ini sangat beragam dan telah diakui oleh dunia. Rangkaian Jelamprang Culture Festival menampilkan 3 budaya dan 3 tradisi, yaitu kirab budaya Jelamprang, kesenian musik rampak, dan pembuatan kue lopis raksasa.
Nah, rangkaian budaya tersebut dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri yang ke-7 atau disebut tradisi Syawalan oleh masyarakat Pekalongan. Tidak hanya untuk mengenalkan budaya, Jelamprang Culture Festival juga diselenggarakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Pekalongan. Dengan demikian, Jelamprang Culture Festival dapat mencirikan Pekalongan sebagai kota yang berbudaya. Cukup sekian presentasi artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.